Ya baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sedikit yang hadir, nanti biarkan saja biar yang lain biar ada di YouTube. Ini sedikit ada informasi dari Awandi ataupun mungkin kalian selama mengerjakan tugas-tugas dari Awandi mengalami kesulitan nanti bisa ditanyakan di sini. Kita sharing bersama. Kemudian tolong ketika kita menggunakan Zoom, semua video diaktifkan ketika sudah dimulai. Silakan diaktifkan videonya biar kelihatan kalau kalian perhatikan. Ya baik anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kali ini kita akan belajar materi yang terakhir tentunya. Materinya ada 4 untuk prakarya itu. Cuman agak ribet dengan praktek karena prakarya itu kalau tidak menggunakan praktek itu bukan prakarya namanya. Mata pelajaran teori, sedangkan prakarya itu banyak prakteknya. Nah, kemudian untuk tugas dari awal yang akan diminta dari kerajinan, kemudian rekayasa, kemudian budidaya, kemudian yang terakhir adalah pengolahan. Kita masuk ke pengolahan, nanti kita bahas masalah makanan serilia. Apa itu makanan serilia nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian sebelum saya jelaskan terlebih dahulu, saya akan membahas tentang pembelajaran selanjutnya. Informasi yang akan diterima kemarin pada saat rapat, insya Allah akan mulai minggu depan kita sudah mulai masuk tatap muka ke sekolah. Jadi semua permasalahan-permasalahan nanti kita bahas bersama di situ terkait dengan prakarya tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting menurut saya adalah tugas-tugas yang belum kalian kerjakan, tolong segera dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak Wandi sudah berulang kali ini menyampaikan, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di grup, jangan tanyakan langsung Pak Wandi tidak akan jawab. Kalau di grup nanti bisa temannya yang jawab atau mungkin Pak Wandi yang menjawab. Seperti itu. Tolong itu dipahami. Kemudian untuk materi yang sebelum masuk ke pengolahan, kita masuk ke restriction. Apa itu? Rekayasa. Kalau tidak salah seperti itu. Rekayasa, betul, rekayasa. Wahyu, ada yang bisa bantu jawab? Oh, dicek aja dulu. Untuk materinya, takut ketukar sama kelas 9. Untuk kelas 8 yang akan diberikan di semester ganjil, semester genap, yang saya berikan sebentar saya cek. Kelas 8 pertemuan 1. Oh, kerajinan bahan limbah. Jadi masuk ke kerajinan lagi untuk yang rekayasa sudah masuk di semester 1 kemarin berarti. Tidak ada kelanjutan, kita lanjutkan ke materi kerajinan bahan limbah. Kemarin saya suruh kalian membuat video. Ya kan ya? Disuruh membuat kerajinan kemudian divideokan. Tolong segera dikirim melalui email yang sudah akan dikirim di grup. Itu diselesaikan. Kemudian saya rasa tidak ada masalah itu untuk yang masalah kerajinan, hanya saja mungkin yang mau mengerjakan yang malas, tidak tahu nanti ketika ketemu nanti mungkin dapat hadiah dari Ondi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang materi pengolahan. Pengolahan yaitu bahan setengah jadi ya. Bahan setengah jadi dari Aurelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi bahan makanan khas wilayah tempat. Kemarin sudah akan diberikan bukunya, saya kirim di grup atau di classroom. Andi sudah
men-share di situ yang dimaksud dengan Cerelia itu apa, umbi itu apa, dan olahan pangan itu bagaimana. Sudah Pak Fandi sampaikan. Sudah saya tanyakan dulu sebelum itu. Setelah saya tanya, kemudian saya jelaskan. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makan yang siap dikonsumsi. Jadi itu bahan mentah itu bahan yang tidak kita apa-apakan, bahan dasar. Kemudian diolah menjadi siap dikonsumsi. Contohnya apa? Makanan apa? Rengginang, rengginang. Rengginang. Rengginang itu kan dari apa? Wah, ini. Misalnya buah mangga ya, buah mangga misalnya. Contohnya, bahan mentah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi. Hanya satu kali proses. Itu bahan pangan. Kemudian Cerelia jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput, kemudian yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Contohnya seperti beras, kemudian jagung dan sebagainya. Yang paling gampang. Atau mungkin bahasa kerennya bahasa Madura itu artak, kacang hijau itu. Nah, kemudian yang ketiga, umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan. Contohnya seperti ketela ya, ketela. Jadi organnya, maksudnya itu seperti batangnya atau mungkin daunnya, itu termasuk umbi. Yang dimaksud dengan umbi itu bukan hanya akar. Jadi bisa organ bagian tumbuhan yang mengalami pembengkakan itu apa? Kalau daunnya yang membengkak ya masuk kategori umbi. Kemudian misalnya batangnya yang membengkak masuk kategori umbi. Tentunya yang bisa dimakan itu. Ini organ yang membentuk umbi terutama adalah batang, akar, dan modifikasinya. Pak, modifikasinya itu apa sih, Pak? Modifikasi itu tambahannya selain dari akar dan batang. Kemudian olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer atau produk pangan yang sudah jadi atau tanpa diapa-apakan itu sudah siap konsumsi, namun kita olah lagi menjadi barang jadi. Contohnya tadi apa? Rengginang ya, rengginang. Rengginang itu kan melalui beberapa proses. Dimasak dulu, kemudian kan sudah siap makan itu, ketannya itu kan seharusnya. Itu rengginang. Kemudian setelah jadi ketan, oh jangan dimakan, dijemur aja. Kalau dijemur nanti bisa jadi rengginang. Nah, belum jadi masih. Setelah itu masih digoreng, baru jadi rengginang. Itu namanya bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau siap konsumsi. Bukan dari dasar lagi, tapi sudah ada bahannya. Tapi kalau sudah itu dari alam kemudian langsung kita konsumsi itu namanya bahan apa? Tadi bahan pangan. Jelas ya, nanti tolong dibaca-baca lagi bukunya. Kalau mengalami kesulitan bisa tanya ke Pak Andi melalui grup tentunya. Jangan langsung tanya ke nomor WA-nya Pak Andi. Kemudian anak-anak terkait dengan prakteknya apa Pak ini Pak? Prakteknya kemarin saya suruh kalian membuat apa? Membuat rancangan, membuat laporan atau rancangan. Ibarat kita mau membuat layangan, itu kita harus merancang dulu apa yang dibutuhkan. Setelah dirancang baru sesuai dengan kebutuhan, kapan pelaksanaannya, kemudian waktu yang dianggarkan kapan, uang berapa yang diperkirakan untuk dikeluarkan, kemudian kapan pelaksanaannya. Baru selesai itu kita buat prakteknya, buat layang-layang. Itu namanya layang-layang. Bukan istilahnya karena ada rancangan dari yang membentuk layang-layang itu rancangan. Bukan itu. Itu bukan rancangan rencananya bukan.
rancangan di sini yang dimaksud adalah rencananya bagaimana, mau buat apa kalian itu. Yaitu tentang terkait dengan materi Serelia. Jadi kalian membuat laporan susunannya Pak Fandi sudah kirim di pertemuan kalau tidak salah pertemuan keempat atau enggak kelima itu. Iya kelima kayaknya. Sekarang masuk ke pertemuan berapa? 6 ya. Masuk ke pertemuan 6 ya, di pertemuan kelima. Jadi kalian di situ Pak Fandi sudah membuat rancangannya. Kalian tinggal menyusun di situ. Saya buka dulu classroom-nya biar enak, biar nyambung. Bentar, kelas 8 dari prakarya di pertemuan ada di pertemuan kelima ya untuk prakteknya itu. Nah, beberapa anak sudah akan dinilai, namun saya tidak memberikan nilai maksimal karena masih ada yang menggunakan buku tulis masih. Pak Fandi minta menggunakan kertas HVS. Disuruh menggunakan kertas HVS, Pak Fandi sudah bilang di situ. Di di perintahnya. Bukan buku tulis. Ini saya tunjukkan biar sama-sama enak. Nah, ini. Bukan di buku tulis. Maka buatlah laporan secara untuk mengembangkan tersebut dalam bentuk tulisan di kertas HVS ya. Ini. Di kertas HVS akan dinyuruh. Nah, kemudian kalian buka ini. Setelah dibuka, nanti muncul seperti ini. Nah, setelah muncul, rencananya praktek apa di sini? Namanya siapa, ditulis di kertas, kemudian kelas, laporan pembuatan karya apa, mau buat apa karyanya untuk pengolahannya, identifikasi kebutuhan dan ide gagasan, ini diisi, bukan arti dari identifikasi. Ada yang ngirim, ada yang mengerjakan ke Ohandi, tapi malah menjelaskan identifikasi adalah, kemudian ide gagasan adalah, bukan itu. Tapi idenya apa di sini rencananya? Ingin membuat apa misalkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, persiapan pelaksanaan. Meliputi isinya, titik-titik ini diisi meliputi bahan, alat, dan proses pembuatannya. Nah, di sini. Bahannya apa, alatnya apa, prosesnya apa. Contohnya seperti di buku sudah ada, kalau kalian bingung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penyajiannya, cara memberikannya kepada orang itu bagaimana penyajiannya, apa dibungkus, apa pakai dus, apa pakai kotak dan sebagainya, terserah kalian. Packingnya bagaimana, kalian susun sendiri di situ. Kemudian di sini banyak sekali anak-anak yang juga ngirim, tapi Pak Fandi bingung juga mau ngirim apa itu, dan ada yang 3 ini tidak ngefek ke Fandi. Pak Fandi tidak meriksa ini karena yang diperiksa kebanyakan dikirim. Nah, ayat ini baru ngirim ya, saya ambil contoh, belum saya nilai, ini berarti baru ngirim. Lihat yang sudah cocok pasti akan dinilai. Nah, mengerjakan pakai kertas apa ini? Folio ya? Ya. Kalah, Ya, Pak. berarti nanti nilainya pasti dikurangi ya, Wandi. Ya. Ini sudah betul perencanaan. Nah, ini membuat apa ini? Sudah sip sama seperti di buku. Ya, saya nilai 90 lah paling begitu. Kalau pakai kertas HVS kamu dapat 100 kan emang. Nggak punya, Pak. Iya, berusaha. Ya, bareng mau tadi.
Masa kamu haus, airnya ada di dapur, masa mau nunggu orang dari pasar? Kan berusaha, jelenti biar apa? Ya, Kan minum, Mas. Ya berusaha. Kalau harganya juga tidak begitu mahal. Biar orang tuanya juga tahu kalau kalian itu bekerja. Itu. Nah, kemudian ada juga yang dikembalikan, Nak Wandi. Tidak ada isinya. Ini. Nah, ada yang saya suruh ini. Disuruh bikin laporan bukan menjelaskan arti Jamilatul ini. Saya buka ya. Nah, ini. Ini. Isinya apa? Rencana, laporan pengertian ini. Apa ini? Menyiapkan perlengkapan apa yang ingin kita dapatkan. Dapatkan apa? Ya tak paham maksudnya Wandi. Kemudian persiapan pelaksanaan. Apa saja ini? Menyimpan alat dan bahan dan apa ini mudah apa yang kita rencanakan kita laksanakan. Tak nyambung sekali ya. Tolong diperbaiki itu. Jamilatul, saya kembalikan. Ya rata-rata yang rajin ini kelas 9 kelas 8D. Untuk yang kelas 8C nanti sudah ada perlakuan khusus nanti. Kemarin sudah dibicarakan dengan beberapa guru, bukan hanya apa waktunya Andi saja yang kosong, tapi semua mapel sepertinya bermasalah kelas 8C itu. Kalau kelasnya Bu Ira. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk laporan? Jelas ya? Oke. jelas. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat laporan, nah itu anggap adalah konsep laporannya. Kalian mempraktekkan sambil membuat videonya. Ini materi terakhir, tidak ada materi lagi sudah. Jadi tolong segera diselesaikan. Kalian membuat videonya, kemudian dikirim melalui Classroom boleh, atau mengirim melalui email juga boleh, silakan. Jangan lewat WA ya, soalnya memorinya Andi sudah penuh. Saya tunjukkan ini. Bukan memori dari anunya, Nana. Tapi dari aplikasinya ini. Nah, tinggal sedikit. Udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Tak padam. Ya sudah. Kira-kira seperti itu dah untuk masalah tugas. Tolong dikirim di Classroom atau lewat email. Silakan kalian tulis sendiri. Kalau mau dikirim lewat Telegram, Pak, boleh, Pak, boleh. Tidak apa-apa. Kalau Telegram tanpa batas. Kalau di WA ini ada batasannya. Pak, kirim lewat Facebook. Aduh, sudah, nggak usah ya bisa lewat Facebook, cuma akan direpot nanti buka Facebook, buka WA, buka Telegram, buka email, tidak jadi satu itu. Saya rasa untuk dua alternatif itu sudah cukup menurut saya, merupakan itu lewat apa namanya? Lewat email dan lewat Classroom itu sudah cukup. Biar tidak bingung gitu. Kalian mengumpulkan juga biar sama dengan pelajaran yang lain. Pak Fandi juga mengoreksinya juga biar enak, biar tidak bingung ada di mana ini tugasnya, tidak dicari-cari. Ya itu untuk yang praktek. Kemudian dengan video tentunya tadi sudah disampaikan, videonya sudah cukup jelas ya. Oke, sudah cukup jelas. Kemudian bagi yang sudah, Pak, bagaimana, Pak? Saya kan sudah dari awal, Pak, mengerjakan terus, Pak. Berarti kalau sudah selesai, bersyukurlah. Karena sudah tidak ada tugas lagi untuk kamu. Kamu tinggal mengerjakan materi pelajaran yang belum kalian kerjakan di mapel-mapel yang lain. Mungkin di matematika itu belum selesai, diselesaikan, tidak masalah. Nanti ketika waktunya perbaikan, Pak Fandi akan memberikan jadwal khusus untuk memperbaiki nilai-nilai.
Soalnya kemarin ada kelas 8, Pak. Saya kan tidak masuk sama sekali, Pak. Saya sekarang mau ngerjakan, Pak. Kirim link, Pak. Sih, guru datang minta link. Minta kopenisnya mana. Kemarin-kemarin kemana? Emang segampang itu? Tidak segampang itu. Pak Mandi perlu persiapan. Harus diketik, kemudian harus diberi kuncinya baru dikirim. Nanti untuk perbaikan, saya buatkan seperti itu. Nah, setelah itu, insya Allah nanti hari Senin masuk, kalian hanya 2 kali pertemuan. Setelah 2 kali pertemuan masuk ke PTS, penilaian tengah semester. Setelah itu ujian praktek untuk kelas 9 dan kenaikan kelas setelah itu. Pokoknya programnya itu sebelum bulan 4 harus sudah selesai. Kenapa Pak bulan 4 Pak? Karena bulan 4 itu sudah awal-awal puasa. Jadi semua pembelajaran insya Allah akan libur. Sekolah libur anak-anak. Untuk kelas 9 juga full, banyak sekali yang harus diselesaikan. Baik, saya rasa itu mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Wandi, monggo. Enggak. Kalau ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai sini. Yuk, mau bertanya, monggo. Siapa? Nuril, mau tanya? Wahyu, Nur Korea, Rosa. Baik, kalau ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin nanti kalau misalnya kurang jelas, kalian tinggal putar ulang di YouTube. Pak Wandi nanti kirim linknya. Di situ nanti setelah saya kirim linknya, silakan kalian buka. Seperti itu ya. Oke. Kalau seperti itu, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.